fun ya kan. Siapa Inaro? Inaro lagi aung-aung. Inaro ngaung-ngaung. Yang pasti minta maafnya nggak tulus. Itu lakinya minta maaf nggak tulus, nggak demen gue. Jangan sampai sebagai pendukung istri sah kecewa. Gegara udah permintaan maaf yang nggak tulus tapi diterima. Aduh suruh ulang itu, minta maafnya jangan kayak gitu, minta maaf kok kayak gitu. Ya kan sebel kan? Iya. Sebelnya tuh sama komunitas yang kayak paling ngerti agama, paling punya ilmu, tapi yang di besar-besar itu malah ilmu kawin laginya itu loh. Bingung gue, kok bisa gitu. Lu kenapa sih lu pada nelen makan apaan sih? Bisa punya pikiran gitu. Bagus guys. Bukannya kalau udah berilmu kayak gitu malah makin takut nyerempet dosa ya. Ini enggak. Iya, bikin drama, gue juga tahu. Itu mah bikin drama sebenarnya, biar nggak dipenjerong aja. Karena semua pasalnya kan udah benar-benar menjerat, bakal menjerat. Kau terjerat dan tak bisa lepas. Bukan di Senayan, gue di Senopati, say. Lagi awalnya gagah, iya, awalnya dia sosokan kan, sok kuat. Jadi karena udah bertahun-tahun selalu merasa yang paling suami ya, ngerasa si paling suami, bisa ngatur bini sesuka hatinya, jangan begini, jangan begitu, harus nurut, harus ini, harus itu. Dan si yang perempuan juga udah ngerasanya yang paling terkenal, si paling artis ya kan. Ternyata istri sah gercep, naik bukit, ternyata istri sahnya gercep. Dan didukung netizen pula gitu loh. Dipikir, nih suami gue, dipikir bakalan kalah gertak ya kan, justru makin digas sama istri sah. Digas abis, dia di asta sayang. Apa April? Apa yang? Hah? Apa sih gini? Dia bintangnya. Enggak, ininya. Wah, nggak tahu deh, lupa dia. Aku Fajar set boy. Mam, reaction abis gelap terbitlah terang. Oh, dia
Ada lagu lagi yang ntar gue buat. Kakak Emma pejuang wanita, sehat selalu, amin amin Allahumma amin. Aku tuh nggak suka sama orang yang semena-mena, nggak suka Mamski, nggak suka, nggak demen. Apalagi bawa-bawa agama, paling sensitif Mamski tuh. Paling gue kesel banget. Ingat nggak waktu di podcast pertama kali, gayanya udah kayak apa kan? Udah nyepil istri yang katanya galak lah, apalah ya elah. Semua orang juga kalau pas lagi kesengsem kasmaran sama yang baru, ngelihat pasangan yang lama juga udah kayak ngelihat tokai. Itu udah begitu memang dari zaman dulu. Begitu dari zaman. Mana ada orang lagi selingkuh terus ngelihat istrinya the best, istrinya yang kalau dia ngelihat bisa bersyukur dan bisa menghargai apa yang sudah didapat, ya kan, apa yang udah dijalani bersama. Lebih orang itu memang beriman ya, beriman, tawakal, ikhlas, gak bakalan membanding-bandingkan pasangan sama orang lain. Karena apa, say? Karena kita udah cukup bersyukur sama Allah. Itu kan sifatnya orang beriman. Bersyukur apa yang Allah kasih, yang sudah memang kita minta, dapat jodoh, udah nikah baik-baik. Itu yang kita syukuri setiap hari, bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Bukannya malah udah dikasih sama Allah, malah nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih, ngeliatin jidatnya yang lain, jidat licin, langsung pindah haluan. Bodoh banget itu nggak punya iman, say. Orang kayak begitu nggak ada imannya. Jangan ngomong-ngomong iman deh sama gua, buktinya apa? Bukan soal penampilan lu yang agamais, bukan soal penampilan. Kalau iman itu apa yang lu jalani hari-hari, apa yang lu jalani hari-hari. Lu jujur nggak orangnya, itu iman. Lu suka berbohong nggak, itu iman. Lu ikhlas nggak orangnya, bersyukur nggak orangnya, itu iman. Bukan pakaian lu, sorry, itu mah cuma sekedar apa ya, tampilan luar, sayang, tampilan luar. Kalau buat gua bukan jaminan, tidak menjamin apapun. Ingat kata-kata gue ya. Ya, ngeheng ya. Betul mah, jangan sedikit-sedikit bawa-bawa agama. Iya, dan itu sangat mencoreng nama baik agama atau keyakinan seseorang ya, keyakinan suatu umat gitu loh. Mana ada sih dalam ajaran kita mengajarkan boleh berbohong, mengajarkan untuk tidak bisa menahan hawa nafsu. Itu semua kan ujung-ujungnya hawa nafsu, say. Bohong kalau bilang ibadah, nggak mungkin. Kalau ibadah itu bukan sama yang cantik, kinyis-kinyis dan tajir kayak begitu, terkenal begitu. Kalau ibadah itu sama yang udah tua, janda, peot, mereot, dan memang kismin, dibantu. Saya mau menikahi untuk mengangkat derajatnya, seperti itu, supaya menolong. Misalnya ternyata zaman dulu gitu kan, korban dari peperangan yang memakan korban para pejuangnya ya, laki-lakinya itu suami-suami yang berjuang di medan perang kan, terbun-bun meninggalkan istri-istrinya kan. Nah itu yang ditolong gitu. Ini apa, pertolongan apa? Parah banget itu mah nepsong, saya nepsong, nggak kuat lihat jidat licin, dan sekaligus nggak kuat karena pengen buru-buru
merasa bisnis gue bisa ditunjang nih sama sosok figur apa terkenal ini gitu loh. Kayak kaget, norak baru kayak begitu doang udah kaget. Yang satu juga kaget, tiba-tiba terkenal baru 2 tahun udah tau-tau melejit ya kan, dapat panggung, dikasih panggung sama netizen, tiba-tiba meledak gitu kan, namanya terkenal di mana-mana. Topiknya juga sama, yang dia bikin terkenal karena ngenyepil mantannya. Iya sama, topiknya sama, cuman dia kebalik aja sekarang, perannya bertukar. Aneh ya dunia ya, astaga ya Allah. Ajaib. Bukan hujan sayang nih. Ya, kopi. Aku sama suami aku. Kacamata nggak dijual. Kambingnya meninggal, ya Allah sedih amat. Dimusnahkan, iya setuju, sangat setuju, sangat setuju. Dan juga aku sih menghimbau ya untuk para kita nih ya yang suka mengikuti apa ya, kelas-kelas kayak gitu, belajar gitu ya, datang ke ceramah-ceramah, harus bisa lebih memfilter lah, jangan dapat masukan untuk kawin lagi. Menurut aku juga, mungkin aku himbau ya para guru-guru ya, tolong yang diajarkan itu ke kami ini bukan soal kawin lagi, tetapi gimana caranya membuat sejahtera anak-anak, sekolahnya bisa lebih ditingkatkan lagi kualitasnya. Dalam rumah tangga itu bagaimana untuk bisa samawa satu pasangan, karena apa, dengan satu pasangan dan anak yang memang sudah dilahirkan ke dunia, bisa sampai mengantar anak itu ke pernikahannya gitu, ke gerbang mereka untuk hidup seterusnya, melanjutkan hidup mereka berpisah dari keluarga utamanya gitu, mengantarkan ke pelaminan. Itu yang harusnya tuh, itu yang diajarkan gitu loh, menurut Mamski ya. Bukan terus menyamakan diri dengan para panutan kita gitu, yang memang manusia-manusia pilihan yang spesial. Kok bisa gitu loh manusia zaman sekarang mengambil satu contoh untuk menjadi panutan dengan menjalankan hal yang nggak mungkin dilakukan gitu loh. Karena kan manusia biasa guys, sholatnya belang-belonteng, puasa juga masih suka banget harta benda, duniawi banget, flexing, pamer, bawa laptop kemana-mana, mamer, sosok bisnis, pakai jam tangan mewah yang kayak, aduh udah deh, gue males gue ngeliatnya. Kalau emang lu total di agama, lu nggak usah mewah. Justru panutannya tuh harus sederhana, bahkan baju aja tuh dijahit, robek dijahit, nggak beli, dijahit. Itu kan ajaran agama yang memang seharusnya mendahulukan kesederhanaan gitu loh guys. Ini kayak kebolak-balik. Namanya karma, bisa jadi sayang, bisa jadi. Kita kan nggak tahu sebenarnya tuh di dalam tuh seperti apa. Kok sampai ada orang ketiga di yang dulu ya. Bisa jadi itu karma, bisa jadi. Kelihatan banget. Benar lagi Mam Trisna, iya say,
Ya kalau diajarin sama para guru-gurunya soal kawin lagi kan rusak tatanan masyarakat kita. Bayangin ya, hidupin satu rumah tangga aja tuh udah setengah mati untuk bisa anak-anaknya sekolah di tempat yang lebih bagus, fasilitasnya yang lebih diutamakan untuk belajar anak, ya kan? Akhirnya apa? Konsentrasi bapaknya kebagi-bagi, gak karu-karuan. Apalagi karena diajarin kayak gitu tuh udah nggak mikir bahwa gue tuh udah cukup banget nih, uang gue, finansial gue udah cukup. Enggak, banyak juga yang ngambil contoh asal-asalan. Ya udah, yang penting nggak apa-apa kok, boleh kok, ini diizinin di Islam kawin lagi, tapi nggak ngaca diri. Udah imannya juga masih setengah-setengah, ibadahnya yang lainnya juga belum sempurna, uangnya juga nggak ada guys. Ya ampun tuh, gara-gara dengerin, aduh